Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Marhamah dengan NIM 121202025. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas 2G. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai konsep demokrasi pendidikan. Dalam pengertiannya, demokrasi merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dalam dunia pendidikan juga, demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si anak dalam keadaan sewajarnya yang terdapat dalam inteligensi, kesehatan, keadaan sosial, dan sebagainya. Yang dapat disimpulkan bahwasannya demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidikan dan anak didik, serta juga dengan pengelolaan pendidikan. Dalam pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia juga pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya, terutama setelah diproklamirkannya kemerdekaan hingga sekarang. Pelaksanaan tersebut juga telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di antaranya pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karenanya, demokrasi pendidikan di Indonesia tidak hanya terbatas pada pemberian kesempatan belajar, tetapi juga melingkupi fasilitas pendidikan yang sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang dibutuhkan pada masyarakat dengan tetap berorientasi kepada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan atau keserasian antara pendidikan dengan lapangan kerja yang tersedia. Bila mana pengembangan demokrasi pendidikan yang akan dikembangkan pada berorientasinya pada cita-cita dan nilai demokrasi, berarti akan selalu memperhatikan beberapa prinsip seperti menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya, menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur, serta mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan iptek tanpa merugikan pihak lain. Dalam kegiatan demokrasi tentunya dibutuhkan sosok pemimpin yang dimana pemimpin tersebut haruslah mempunyai kemampuan untuk memandu dan memengaruhi seseorang maupun sekelompok orang. Pemimpin yang efektif ialah pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya memimpinnya dan beradaptasi dengan berbagai situasi. Kepemimpinan demokrasi pendidikan juga dikenal dengan istilah kepemimpinan partisipatif, yang dimana jenis kepemimpinannya anggota kelompok mengambil peran yang turut andil dalam proses pengambilan keputusan. Setiap orang diberi kesempatan untuk berpartisipasi, bertukar ide secara bebas, dan didorong agar aktif dalam diskusi. Tipe kepemimpinan demokrasi pendidikan merupakan tipe kepemimpinan yang dimana pemimpinnya ikut berbaur di tengah anggota-anggota kelompoknya. Setiap anggota akan turut serta dalam setiap kegiatan, seperti halnya perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Hal tersebut dilakukan agar para anggota dapat bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.